Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu Ibu sudah menerangkan tentang persilangan, yaitu ada persilangan monohibrid dan ada persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid dibagi menjadi dua, ada persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediate, yaitu suatu persilangan yang menghadirkan satu sifat beda. Sekarang kita akan mempelajari tentang persilangan dihibrid, yaitu dari hukum 2 Mendel. Persilangan dihibrid yaitu persilangan dengan dua sifat beda. Contohnya batang dengan warna bunga. Misalkan batang tinggi bunga ungu. Berarti di sini ada dua sifat beda, yaitu sifat dari batang dan sifat dari bunga. Langsung saja kita ke contohnya. Tanaman ercis batang tinggi, bunga ungu, T besar, T besar, P besar, P besar, berarti ini dominan. Disilangkan dengan tanaman ercis batang pendek, bunga putih, T kecil, T kecil, P kecil, P kecil. Semua F1-nya tanaman ercis batang tinggi, bunga ungu. Berarti terdapat gen T besar dan P besar ya, karena di sini batang tinggi dan bunga ungu untuk F1-nya. Setelah itu F1 disilangkan sesamanya. Maka rasio fenotip dan genotipnya berapa ya kalau misalkan kita menyilangkan hasil keturunan pertama dengan hasil keturunan pertama. Langkah yang pertama kita tulis parentalnya. Ini parental, yaitu parental pertama, orang tua pertama, yaitu T besar, T besar, P besar, P besar, batang tinggi bunga ungu ini tadi, disilangkan dengan T kecil, T kecil, P kecil, P kecil. Ini untuk betina, T besar, T besar, P besar, P besar untuk jantan. Kemudian disilangkan keduanya, maka gamet yang dihasilkan adalah di sini ada T besar sama P besar, berarti gametnya T besar dan P besar. Yang ini untuk induk betina, T kecil, T kecil, P kecil, P kecil, maka gamet yang dihasilkan adalah T kecil dan P kecil. Untuk keturunan pertama, yaitu T besar, T kecil, P besar, P kecil. Semuanya menghasilkan tanaman ercis batang tinggi bunga ungu ya. Ini untuk keturunan yang pertama. Nah, bagaimana jika keturunan pertama ini disilangkan atau saling disilangkan ya? Maka kita tulis di sini parental yang kedua, keturunan pertama yaitu T besar, T kecil, P besar, P kecil, disilangkan dengan T besar, T kecil, P besar, P kecil. Di sini induk betina, yaitu jantan, di sini induk betina. Untuk gametnya, gamet yang dihasilkan karena di sini ada T besar, T kecil, maka T besar dengan P besar, T besar dengan P kecil, T kecil dengan P besar, T kecil dengan P kecil. Jadi kalau mencari gamet, di sini ada T besar, T kecil, P besar, P kecil, karena ada dua jenis ya di sini ya. Maka tulis saja T besarnya dulu, baru T kecilnya. Ini. Kemudian T besar ini dibagi menjadi P sama P kecil. T kecil juga P besar sama P kecil. Jadi di sini kemungkinan gametnya adalah T besar, P besar. T besar dengan P kecil adalah T besar, P kecil. T kecil dengan P besar adalah T kecil, P besar. T kecil dengan P kecil adalah T kecil, P kecil. Karena itu gametnya ada 4 ya di sini ya. T besar, P besar, T besar, P kecil, T kecil, P besar, T kecil, P kecil. Jadi gametnya ini. Nah, untuk memperoleh keturunan yang kedua atau yang disebut dengan F2, ini keturunan yang kedua, maka kita silangkan gamet-gametnya di sini. Untuk induk betina, gametnya TP, T besar, P besar, T besar, P kecil, T kecil, P besar, T kecil, P kecil. Kemudian ada gamet jantan sama T besar, P besar, T besar, P kecil, T kecil, P besar, T kecil, P kecil. Ini ditulis di kolom ya.
Nah, kemudian kita silangkan antar sesamanya. Cara menyilangkannya, kolom ini dengan kolom ini di sini ya. Disilangkan ya di sini. Ditulis hasil dari keturunannya adalah T besar, T besar, T besarnya ada 2, P besar, P besar. Kita tinggal tulis ini ya. Kemudian T besar, P kecil dengan T besar, P besar, maka T besar, T besar, P besar, P kecil. T besar, P besar dengan T kecil, P besar. Maka T besar, T kecil, P besar, P besar. Di sini juga T besar, T kecil, P besar, P kecil. T besar, T besar, P besar, P kecil. Yang ini T besar, T besar, P kecil, P kecil. Jadi P kecilnya ada 2 di sini ya. Kemudian ini T besar, ini kolom sini ini ya. T besar, T kecil, P besar, P kecil. T besar, T kecil karena P-nya kecil-kecil semua di sini ya. P kecil, di sini juga P kecil, maka P kecil, P kecil. Yang ini T besar, T kecil, P besar, P besar. T besar, T kecil, P besar, P kecil. Jadi usahakan yang huruf kapital besar itu berada di depan, kemudian yang kecil itu berada di belakang. Jadi gitu ya. Kemudian urut T dulu baru P gitu. Kemudian T kecil, P besar, P besar. Yang ini T kecil, P besar, P kecil. Kolom yang di sini T besar dengan T kecil, P besar dengan P kecil. Yang ini T besar, T kecil, P kecil, P kecil ya, betul ya. T kecil dengan T kecil, P besar, baru P kecil. Untuk yang terakhir T kecil, P kecil, di sini juga T kecil, P kecil, maka ya keturunannya adalah T kecil, T kecil, P kecil, P kecil. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita tulis di sini di bawahnya ini. Yang ini T besar, P besar itu adalah genotip ya. Kalau huruf dilambangkan dengan huruf itu namanya genotip. Kalau ditulis dengan tinggi ungu kita bisa melihat itu namanya adalah fenotip. Tinggi ungu, batang tinggi, bunga ungu. Nah, itu sifat fenotip yang bisa kita lihat ya secara langsung dengan mata. Kalau gen ada T besar, P besar itu genotip, tidak bisa dilihat gennya ya, hanya dilambangkan dengan huruf. Kemudian kita di sini mencari rasionya atau perbandingannya keturunan yang diperoleh. Kita lihat di sini ya. Sekarang T besar, T besar, P besar, P besar. Ada berapa di sini T besar, T besar, P besar, P besar? Kita cari ya. T besar, T besar, P besar, P besar itu cuman ada 1. Berarti T besar, P besar, P besar itu cuma 1. Kemudian ada lagi nggak di sini? Nggak ada ya. Kemudian yang kedua adalah T besar, P besar, P kecil. Kita cari T besar, P besar, P kecil. Keturunan yang ini. T besar, P besar, P kecil ini ya. Ini T besar, P besar, P kecil. Ada lagi enggak? Nah, ini juga T besar, P besar, P kecil. Ada lagi enggak di sini? T besar, P besar, P kecil. Enggak ada ya, berarti T besar, P besar, P kecil itu ada 2. Kemudian keturunan yang ketiga adalah T besar, T kecil, P besar, P besar. Maka T besar, T kecil. Nih ya, ini T besar, T kecil, P besar, P kecil. P besar ya. Ya, P besar dulu, berarti ini benar. T besar, T kecil, P besar, P besar. Sudah ya. Kemudian ada lagi enggak T besar, T kecil, P besar ini ya. Ini juga T besar, T kecil, P besar, P besar. Ada lagi enggak T besar, T kecil, P besar, P besar.
T besar, T kecil, P besar, P besar. Nggak ada ya, berarti cuma 2 juga. Dah, yang ini tadi udah ya, yang sudah aku tandai tanda merah ya. Ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Sekarang kita cari yang T besar, T kecil, P besar, P kecil. T besar, T kecil, P besar, P kecil. Nah ini ya. Ini T besar, T kecil, P besar, P kecil. Ada 1. T besar, T kecil, P besar, P kecil. Ada 2. T besar, T kecil, P besar, P kecil. Ada 3. Ini juga nih. T besar, T kecil, P besar, P kecil. Ada 4. Ada lagi enggak? T besar, T kecil, P besar, P kecil. Nggak ada ya, berarti 4. 4 ya. Kemudian kita cari yang T besar, P kecil, P kecil. T besar ini 1. Ada lagi enggak? T besar, P kecil, P kecil. Nggak ada ya, berarti 1 perbandingannya. Kemudian kita cari yang T besar, T kecil, P kecil, P kecil. T besar, T kecil, P kecil, P kecil. Ini T besar, T kecil, P kecil, P kecil. T besar, T kecil, P kecil, P kecil. Ini ya. Ada 2 ya, 1, 2. Berarti ada 2. Kemudian setelah T besar, T kecil, P kecil, P kecil, kita cari T kecil, T kecil, P besar, P besar. T kecil, T kecil, P besar, P besar. Ini ya. Ada berapa nih? T kecil, P besar, ada berapa? 4 banding 1 banding 2. Ada 1 ya berarti ya. T kecil, P besar, P besar. Kemudian setelah itu ini, yang ini ya. T kecil, P besar, P kecil. Ada berapa nih? 1, 2. Nah, ada 2 ya. Kemudian ini cuma 1, berarti sisanya ini ya. T kecil, P kecil, P kecil itu ada 1. Nah, jadi teman-teman harus membandingkan di sini. Ini ada T 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 jenis keturunan genotipnya ya. Yaitu perbandingannya 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Jadi teman-teman harus di sini mulai dari penyilangan pakai tabel ini teman-teman harus teliti karena ada 16 keturunan ini nanti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Jadi ada 16 keturunan dan ada 9 jenis yang berbeda ya gennya di sini ya. Jadi seperti ini. Dari persilangan yang kita peroleh tadi, ada rasio genotipnya itu adalah 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Untuk rasio fenotipnya ada 4 jenis ya. Batang tinggi bunga ungu, ini yang dominan, itu adalah 9, perbandingannya 9. Batang tinggi bunga putih 3, batang pendek bunga ungu 3, batang pendek bunga putih jumlahnya cuma 1. Jadi totalnya ada 16 buah tadi di tabel. Jadi teman-teman harus bisa untuk menentukan rasio genotip dan rasio fenotipnya. Nah, bagaimana kalau kita ditanyakan persen hasilnya? Untuk menentukan persen hasil, maka kita tulis saja persentase batang tinggi bunga ungu yang dihasilkan ini ya. Batang tinggi bunga ungu yaitu 9. Jumlahnya itu 9 per 16 karena total jumlahnya itu 16 buah. Dikalikan 100%. Maka hasilnya adalah 56,25%.
Untuk batang tinggi bunga putih 3/16 kali 100%. Maka di sini hasilnya adalah 18,75%. Untuk batang pendek bunga ungu 3 juga 3/16 kali 100%, yaitu 18,75%. Batang pendek bunga putih 1 ya, 1/16 kali 100%. 16 itu totalnya ya, total dari hasil yang didapat. Jadi berapa nih? 6,25%. Nah, jadi perbandingan antara batang tinggi bunga ungu 56,25, batang tinggi bunga putih 18,75%, batang pendek bunga ungu 18,75%, batang pendek bunga putih 6,25%. Jadi di sini kita memperoleh keturunan yang paling banyak adalah batang tinggi bunga ungu. Latihan soal mencari gamet. Jadi kalau misalkan ada M besar, M kecil, B besar, B besar, maka gametnya adalah kita tulis saja di sini M besar dengan M kecil ya. Karena B besarnya cuma 1, cuma B besar aja jenisnya, maka M besar dengan B besar, M kecil dengan B besar. Untuk A besar, A kecil, B besar, B kecil, maka A besar ditulis, A besar digandengkan dengan B besar. Karena B besar, B-nya itu ada dua jenis, B besar dan B kecil. Maka A besar, B besar, B kecil. A kecil, B besar, B kecil. Gitu ya. Kemudian gamet yang diperoleh adalah A besar, B besar, A besar, B kecil. Yang ini A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Untuk K besar, B besar, B kecil, maka K-nya cuma 1 ya. Di sini gennya cuma 1, gametnya. Maka K besar dengan B besar, K besar dengan B kecil. Untuk A besar, B kecil, karena di sini cuma ada 1 A besar sama 1 B kecil, berarti gametnya ya cuma 1, A besarnya 1, B kecilnya juga 1. Nah, sekarang T besar, T kecil, H besar, H kecil. Maka di sini tulis T besarnya ada 1, terus ada T kecil juga. T besar pasangkan dengan H besar. Karena ada H kecil juga harus ada H kecilnya. Jadi semua yang ada di sini tuh harus ditulis gitu ya. Di sini T kecil, kemudian ada H besar, ada H kecil. Maka T besar H kecil, H besar, T besar H kecil. Yang ini juga T kecil H besar, T kecil H kecil gitu ya. Kemudian di sini T besar, karena T besarnya cuma 1 ya tulis aja 1. Karena H besarnya ada 2, berarti H besar dengan H kecil. Berarti di sini T besar dengan H besar, T besar dengan H kecil. Jadi seperti itu kalau kita disuruh mencari gametnya. Sekarang kita ke contoh soal persilangan dihibrid. Kelinci berambut hitam kasar, H besar, H besar, K besar, K besar disilangkan dengan kelinci berambut putih halus, H kecil, H kecil, K kecil, K kecil ya. Di sini kita tulis saja parentalnya dulu. P1 parental pertama, yaitu di sini ada induk jantan H besar, H besar, K besar, K besar disilangkan dengan induk betina H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Yang di sini fenotipnya adalah hitam kasar. H kecil tadi apa? Putih halus ya. Putih halus. Jadi ada hitam kasar dan putih halus ya. Kemudian
kita cari gametnya. Aku simbolkan G ya. Karena ada H besar dan K besar, maka gametnya H besar dan K besar. Di sini ada H kecil dengan K kecil, maka gametnya H kecil dengan K kecil. Kemudian keturunan pertama yang diperoleh adalah H besar, H kecil, K besar, K kecil ya. F1 yang dihasilkan berambut hitam kasar. Berarti ini hitam kasar. Ini ya, hitam kasar. Kemudian setelah itu F1 ini disilangkan antara sesamanya. Maka tulis parental yang kedua. Induk jantan, H besar, H kecil, K besar, K kecil. Di sini K kecil ya, ini K besar dengan. Kemudian disilangkan dengan induk betina, H besar, H kecil, K besar, K kecil. Gini. Maka yang terjadi adalah kita cari gametnya dulu ya. Gamet. Di sini ada H besar, K besar, kemudian H besar, K kecil, H kecil, K besar, H kecil, K kecil. H besar, K besar, H besar, K kecil, H kecil, K besar, sama H kecil, K kecil. Jadi gametnya itu ya. Seperti kita belajar mencari gamet tadi. Kemudian F2 yang didapatkan keturunan yang kedua. Maka untuk keturunan yang kedua kita buat tabel ya. Yang pertama adalah kita buat kayak gini dulu. Nah, ada di sini ada H besar, K besar. Ada H besar, K kecil. Semua gametnya ditulis ya di sini ya. H kecil, H kecil, H kecil, K besar, sama H kecil, K kecil ya. Ini ya. Jadi H besar, K besar, H besar, K kecil, H kecil, K besar, H kecil, K kecil. Di sini juga ada H besar, K besar, H besar, K kecil, H kecil, K besar, H kecil, K kecil. Ini. Nah, sekarang kita cari keturunannya, yaitu H besar, H besar, K besar, K besar, H besar, H besar, K besar, K kecil ya. Tinggal nyilangkan gini ya. H besar di sini H kecil, K besar, sini K besar juga. H besar, ini H kecil, ini K besar, K kecil. H besar, H besar, K besar, K kecil. Di sini ada H besar, kemudian K kecil, K kecil. H besar, H kecil, K besar, K kecil. Kemudian ada H besar, H besar, H kecil ya. K kecil, K kecil gini. Kemudian ada H besar, H besar, H kecil, K besar, K besar. Ini H besar, kemudian H kecil, K besar, K kecil. Di sini H kecil, H kecil, K besar ya. Ini H kecil semua, K besar, K kecil. Ini H besar, H kecil, K besar, K kecil. H besar, H kecil, K kecil, K kecil, H kecil, H kecil ya, H kecil, H kecil ya, sama K besar, K kecil. Yang di sini H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Jadi keturunan yang kita peroleh seperti ini ya, ada 16 keturunan. Bagaimana untuk rasio fenotip dan genotipnya? Sama seperti di contoh soal yang pertama, kita cari masing-masing dari H besar berapa jumlahnya dengan H besar, K besar, K besar jumlahnya berapa gitu ya. Jadi seperti ini.
kita sudah menentukan jumlahnya, maka perbandingan genotipnya adalah H besar, H besar, K besar, K besar 1, H besar, H besar, K besar, K kecil 2, H besar, H kecil, K besar, K besar 2, H besar, H kecil, K besar, K kecil 4, H besar, H besar, K kecil, K kecil 1, H besar, H kecil, K kecil, K kecil ada 2, H kecil, K besar ada 1, H kecil, K besar, K kecil 2, H kecil, K kecil 1. Jadi perbandingan genotipnya 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Untuk fenotipnya kita lihat saja. Untuk yang mengandung H besar maka sifatnya hitam. Kalau ada K besar maka kasar. Kalau tidak ada H besar dan K besar atau cuma ada H kecil dengan K kecil maka putih halus ya, putih dan halus. Jadi diingat-ingat kalau menuliskan sifat fenotip yang dominan itu yang besar, maka itu sifatnya mengikuti yang besar ya. Maka di sini karena ada H besar sama K besar maka hitam kasar. Ini juga H besar sama K besar hitam kasar. H besar dengan K besar hitam kasar. H besar dengan K besar hitam kasar. Ini juga ada H besar sama K besar hitam kasar. H besar sama K kecil. Nah, di sini cuma ada K kecil. H besarnya hitam, K kecilnya halus. H besar, K besar hitam kasar. H besar, K besar hitam. Ini K kecil ya. Hitam halus ya. Kemudian H besar, K besar hitam kasar. H besar, K besar hitam kasar. Ini H kecil semuanya, berarti putih. Karena ada K besar, kasar ya. Di sini H kecil semuanya berarti putih, K besar kasar. H besar hitam, K besar kasar. H besar hitam, di sini K kecil maka halus. Di sini H kecil semuanya berarti putih, ada K besar kasar. Di sini H kecil sama K kecil putih halus. Karena itu untuk rasio fenotipnya ada hitam kasar, kemudian ada hitam halus, kemudian ada putih kasar dan putih halus. Untuk hitam kasar itu jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk hitam halusnya 1, 2, 3 ya. Putih halusnya, putih kasar dulu. Putih kasar ada berapa nih di sini? 1, 2, 3. Putih halusnya ada 1. Jadi seperti itu ya teman-teman kalau kita menentukan perbandingan fenotip dan genotip dari persilangan dihibrid. Karena persilangan dihibrid itu dua sifat beda. Jadi gametnya juga banyak.